Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Maulana Zainal. Oke guys, di kesempatan kali ini aku mau membahas terkait dengan tes kemampuan akademik atau TKA ya tahun 2026, yaitu khususnya untuk jenjang SD dan SMP, dimana pada hari ini proses pendaftaran peserta sudah bisa dilakukan pada website sistem TKA. Nah, hari ini kita akan membahas secara tuntas ya, apa-apa saja yang harus dilakukan oleh para operator terkait dengan pendaftaran peserta di TKA SMP maupun SD. Karena nanti prosesnya semua harus diinputkan oleh operator terkait dengan pendaftaran TKA tersebut. Oke, tanpa panjang kali lebar, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa kalian semua untuk subscribe, like, dan komen channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan semakin memberikan informasi buat kalian semua. Oke, langsung saja kita menuju ke videonya. Oke guys, sebelum kita menuju ke videonya terkait dengan pendaftaran peserta TKA tahun 2026, terlebih dahulu di sini aku mau mengajak kalian untuk memahami gitu ya, apa saja yang menjadi poin penting pada penyelenggaraan tes kemampuan akademik bagi jenjang SD maupun jenjang SMP di tahun 2026. Di sini sudah diatur pada keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 059/H/M tahun 2025 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan tes kemampuan akademik bagi pelaksana tingkat pusat, daerah, dan satuan pendidikan. Di sini sudah tertera terkait dengan petunjuk teknis apa saja yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan maupun tingkat daerah terkait dengan tes kemampuan akademik tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan mekanisme pendataan, bahwa pendataan calon peserta TKA itu akan melalui sebuah proses, di mana prosesnya adalah melalui Dapodik gitu ya. Jadi seluruh peserta TKA nanti akan ditarik pada Dapodik, yaitu pada murid kelas akhir pada masing-masing jenjang gitu ya, baik itu SD, SMP maupun SMA. Kemudian proses pendataan calon peserta TKA ini nanti akan mengikuti alur sebagai berikut gitu ya. Yang pertama adalah dari Dapodik, kemudian dari Dapodik itu nanti akan masuk ke dalam Verval. Dari Verval ini nanti akan masuk ke dalam PD Data. Setelah masuk di PD Data, baru nanti bisa dilakukan yang namanya impor biodata di laman TKA. Nah, pada laman TKA ini nanti akan ada proses. Yang pertama akan ada pendaftaran peserta atau impor biodata. Kemudian setelah terjadi impor biodata, nanti akan ada pendaftaran gitu ya. Nanti akan ada pendaftaran, kemudian nanti akan muncul yang namanya DNS. Setelah itu nanti akan muncul yang namanya DNT. Setelah itu nanti di dalam laman TKA pun nanti kita akan menentukan penetapan status yang kita gunakan gitu ya. Status yang kita gunakan apa? Apakah kita ingin menggunakan status mandiri atau status menumpang gitu ya. Karena pada proses pelaksanaan TKA nanti akan ada proses di mana kita bisa mengikutinya secara mandiri maupun menumpang ke sekolah yang lain gitu ya. Kemudian untuk mode, kita biasanya menggunakan mode apa? Apakah menggunakan mode online atau menggunakan mode semi online? Jika menggunakan mode online, maka semua nanti akan berpacu pada konektivitas internet kalian. Tapi kalau kalian menggunakan semi online, nanti akan ada setengah internet, kemudian juga nanti semua klien menggunakan sistem semi gitu ya, atau offline seperti itu. Kemudian nanti akan muncul yang namanya ID Proktor per ruang gitu. Kemudian nanti kita akan mengatur gelombang dan sesi pada laman TKA-nya. Setelah itu nanti kita akan mengatur manajemen pelaksanaan, baik itu nanti print daftar hadir, kemudian print berita acara, di upload berita acara, upload daftar hadir, dan lain sebagainya. Nah, dari laman TKA yang kita lakukan oleh Proktor nanti akan dikirimkan melalui server di server pusat gitu ya. Dari server pusat ini nantilah akan muncul hasil yang dinamakan dengan hasil sertifikat hasil TKA, dan itu nanti akan dioper ke laman TKA kembali untuk bisa diunduh para operator TKA gitu ya. Nah, itu tadi adalah
alur terkait dengan calon peserta TKA gitu ya pada laman TKA. Oke guys, itu tadi adalah proses pendataan atau alur pendataan calon peserta TKA, dan sekarang kita akan menuju ke laman TKA untuk melakukan proses yang namanya proses impor biodata. Oke guys, sebelum kita masuk ke laman TKA kemendikdasmen.go.id untuk melakukan proses impor, terlebih dahulu ini adalah poin penting yang perlu kalian kondisikan gitu ya, atau yang perlu kalian cek terlebih dahulu untuk sebelum kalian melakukan proses impor data pada laman TKA. Karena proses ini jika tidak berhasil, maka nanti tidak bisa dilakukan yang namanya proses impor data karena data belum masuk di PD Datadik. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus mengecek dulu apakah data siswa terakhir atau siswa kelas terakhir itu sudah masuk di PD Datadik atau belum. Jika belum, maka proses impor tidak bisa dilakukan gitu ya. Maka sebelum itu kita akan melakukan cek pada laman PD Datadik. Apa itu lamanya? Namanya adalah pd.datadik ya. Gitu ya. Kemudian kita search dan kita tunggu, kita klikkan di PD Datadik ini .kemendikbud.go.id. Nah, ini adalah laman pddata.kemendikbud.go.id. Ini adalah dashboard pengelolaan data peserta didik, di mana sebelum kita melakukan proses impor pada laman TKA, terlebih dahulu kita harus mengecek apakah data siswa kita itu sudah masuk apa belum di PD Data. Karena proses ini sangat penting. Jika data peserta didik kita belum masuk di PD Data, artinya nanti kita tidak bisa melakukan proses impor data di laman TKA, atau kalian melakukan impor data pun akan sia-sia atau gagal gitu ya, tidak akan ada siswa yang masuk. Nah, terlebih dahulu kita masuk menggunakan akun SDM ya, menggunakan akun operator sekolah gitu untuk proses masuk ke dalam PD Datadik. Ini akan aku lakukan prosesnya. Oke guys, setelah kita masuk ke dashboard pengelolaan data peserta didik atau PD Data, terlebih dahulu kita cek ya di menu peserta didik, apakah menu peserta didik ini sudah terdapat kelas 9 atau belum gitu ya. Kita klikkan peserta didik. Kemudian nanti akan tampil seperti ini ya. Akan tampil seperti ini, dan ini sudah ada tingkatan kelas 7 gitu ya. Nah, kita cek karena ini urutan dari kemudian kelas 7, kita cek di akhir ya, kelas 10. Nah, ternyata di sini sudah ada ya, ini absen terakhir dari Ananda di kelas 9 gitu ya. Artinya apa? Artinya ini data sudah masuk ke PD Datadik. Jika sudah masuk ke PD Datadik seperti ini, nanti kita baru bisa melakukan proses yang namanya impor biodata atau impor peserta didik di laman TKA, dan kita akan lanjut ke videonya. Oke guys, ini kita sudah buka di TKA kemendikdasmen.go.id. Kemudian kita masukkan username dan password ya, dan kita masukkan kode keamanannya DHMTG. Oke, nah ini tidak sesuai ya. Nah, kita masukkan dulu username sama password yang sudah ada, kemudian kita masukkan kode keamanannya. Kemudian setelah kita masukkan kode keamanan, kita klik masuk. Kemudian kita akan ditampilkan pada tampilan website di dashboard ya, TKA kemendikdasmen.go.id. Kemudian kita akan melakukan proses pendaftaran peserta, yaitu dengan cara apa? Dengan cara yang pertama kita cek dulu ya satuan pendidikan kita apakah sudah sesuai dengan biodatanya. Kemudian kita akan melakukan impor pada data peserta. Kita checklist dulu, kemudian kita klikkan pada impor biodata. Nanti pada tanda silang itu nanti akan muncul gitu ya, akan muncul centang gitu. Kita cek satu persatu, kemudian kita klik impor biodata gitu ya. Nah, ketika sukses maka ada konfirmasi informasi seperti ini, yaitu informasi proses impor data sudah selesai. Kita klik OK, kemudian kita tutup ya. Setelah itu kita cek, dan ternyata semua yang awalnya tadi bertanda silang sekarang sudah centang gitu ya, dengan total 29. Kita cek di pendaftaran peserta dan sudah terdaftar seluruh siswa, yaitu berjumlah 29 orang sudah tertera pada pendaftaran peserta. Besok kita akan lanjutkan pada proses pendaftaran, yaitu penguploadan terkait dengan administrasi lainnya gitu ya. Yang tadi awalnya silang sekarang sudah centang ya pada proses pendaftaran peserta. Gitu saja konten hari ini. Terima kasih kalian sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.